Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Laga tandang Inter Milan ke markas Cremonese akhir pekan ini menyimpan makna spesial bagi Lautaro Martinez. Bukan sekadar perburuan 3 poin, sang kapten Nerazzurri tengah memburu tonggak bersejarah dalam kariernya bersama klub. Dengan koleksi 127 gol di Serie A, Lautaro kini hanya terpaut 1 gol dari legenda Inter, Alessandro Altobelli, di posisi keempat daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Nerazzurri di kompetisi Liga. 1 gol lagi akan semakin menegaskan statusnya sebagai ikon era modern Inter. Secara statistik, Cremonese bisa menjadi lawan yang tepat untuk momen spesial tersebut. Penyerang asal Argentina itu memiliki rekam jejak impresif saat menghadapi klub asal Lombardi tersebut. Dalam 3 pertemuan Serie A, Lautaro selalu mencatatkan namanya di papan skor dengan total 4 gol, menjadikannya salah satu lawan yang paling bersahabat bagi El Toro, seperti dicatat oleh FC Internews. Performa Lautaro musim ini juga menegaskan kelengkapan kualitasnya sebagai penyerang. Ia menjadi satu-satunya pemain Serie A yang mampu mencetak lebih dari 1 gol menggunakan kepala, kaki kanan, dan kaki kiri, cerminan dari repertoar menyerang yang nyaris sempurna. Di fase krusial musim, konsistensi Lautaro di depan gawang tetap menjadi tumpuan utama ambisi Inter. Gol ke gawang Cremonese tak hanya berpotensi menentukan hasil laga, tetapi juga membuka lembaran baru dalam sejarah panjang Nerazzurri. Harapan Inter Milan untuk mendatangkan Curtis Jones dari Liverpool kian menipis. Klub Premier League tersebut dikabarkan menutup pintu terhadap kemungkinan transfer sang gelandang pada jendela transfer musim dingin. Menurut laporan Sport Italia, Liverpool tidak memiliki niat melepas Jones maupun pemain inti lainnya dalam waktu dekat. Serangkaian cedera yang menimpa skuad membuat The Reds memilih fokus menjaga stabilitas tim ketimbang membuka peluang penjualan pemain. Situasi ini menjadi pukulan bagi Inter yang sebelumnya memantau Jones sebagai opsi pengganti di lini tengah, terutama setelah Davide Fratesi semakin dekat dengan kepindahan ke Nottingham Forest. Krisis cedera yang melanda Liverpool memaksa klub bermain dengan kedalaman skuad yang terbatas. Dalam kondisi tersebut, melepas pemain yang rutin masuk rotasi dinilai terlalu berisiko. Selain itu, Liverpool juga tengah mendorong Jones untuk memperpanjang kontraknya yang saat ini masih berlaku hingga 2027. The Reds ingin mengamankan masa depan jangka panjang sang gelandang sebelum mempertimbangkan skenario transfer apapun. Inter sempat menjejaki peluang kesepakatan pinjaman, namun dinamika internal di Anfield membuat opsi tersebut tertutup untuk sementara waktu. Jika tidak ada perubahan signifikan menjelang penutupan bursa, Jones hampir pasti akan bertahan di Liverpool setidaknya hingga musim panas. Dengan kondisi ini, Nerazzurri dipastikan harus mengalihkan fokus mereka ke target lain untuk memperkuat lini tengah mereka. Upaya Inter Milan untuk memboyong Moussa Diaby kembali ke Eropa mengalami hambatan serius. Klub Arab Saudi Al-Ittihad dikabarkan telah menolak tawaran resmi Nerazzurri, membuat negosiasi untuk saat ini terhenti. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, seperti dilansir FC Inter 1908, Al-Ittihad telah menyampaikan keputusan mereka kepada Diaby dan pihak perwakilannya. Tidak ada lampu hijau untuk proposal yang diajukan Inter. Nerazzurri sebelumnya menawarkan skema pinjaman dengan opsi pembelian senilai 35 juta euro. Namun struktur kesepakatan tersebut tidak memenuhi ekspektasi klub Saudi, yang akhirnya memilih menghentikan pembicaraan. Kabar ini menjadi pukulan bagi Inter, terutama karena Diaby disebut terbuka dan bersedia kembali merumput di sepak bola Eropa. Mantan winger Aston Villa itu bahkan masuk dalam daftar prioritas Inter untuk memperkuat sektor sayap di fase akhir bursa. Namun demikian, Al-Ittihad tetap teguh dada pendiriannya.
dan menolak melepas pemain asal Prancis itu dengan formula yang ditawarkan Inter. Dengan jalur Diaby kini tertutup, Nerazzurri dipaksa mengevaluasi ulang opsi mereka di sisa waktu bursa. Segalanya masih bergantung pada kemungkinan perubahan sikap Al-Ittihad atau munculnya proposal baru yang lebih meyakinkan. Inter Milan bergerak cepat di bursa transfer dengan mengamankan gelandang muda Prancis, Yanis Massolin dari Modena. Nerazzurri dilaporkan berhasil menyalip Fiorentina dan Udinese dalam perburuan sang pemain berbakat. Menurut laporan La Gazzetta di Modena, Inter telah meningkatkan intensitas kontak dengan Modena dan kini berada di posisi terdepan untuk menyelesaikan transfer Massolin. Keunggulan Inter dinilai terletak pada kesediaan mereka membiarkan sang pemain tetap di Modena hingga Juni, sebuah solusi yang sangat menguntungkan klub Serie B. Dalam laporan yang sama, Fiorentina disebut sebagai pesaing utama Inter. Sementara itu, Udinese justru mundur setelah mengubah strategi karena menginginkan Massolin langsung bergabung tanpa masa peminjaman. Soal nilai transfer, Gazzetta menyebut Modena siap melepas Massolin dengan biaya mendekati 5 juta euro plus bonus. Namun, detail berbeda muncul dari pakar transfer Gianluca Di Marzio. Menurutnya, Inter dan Modena telah merampungkan kesepakatan dengan angka yang lebih rendah dari yang beredar sebelumnya. Di Marzio mengungkapkan bahwa transfer Massolin disepakati di kisaran 3,5 juta euro ditambah bonus, bukan 5 juta euro. Setelah lebih dulu mengamankan Jakirovic dari Dinamo Zagreb, Massolin menjadi investasi muda terbaru Inter yang menegaskan fokus klub pada proyek jangka panjang. Inter Milan akan menghadapi tantangan tidak biasa saat bertemu dengan Bodo Glimt di babak play-off Liga Champions. Klub asal Norwegia itu bukan hanya berbahaya karena bermain di rumput sintetis Asmaimar, tetapi juga karena identitas permainan agresif yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Stadion Asmaimar, yang terletak hanya beberapa ratus meter dari bandara dan terbuka terhadap hembusan angin dingin, kerap menjadi senjata tambahan bagi tuan rumah. Kondisi lapangan membuat banyak lawan kesulitan beradaptasi, terutama soal pijakan dan ritme permainan. Namun, seperti dianalisis La Gazzetta dello Sport, kekuatan Bodo jauh melampaui faktor stadion semata. Sejak ditangani Ketil Knudsen 2018, Bodo Glimt mengusung formasi 4-3-3 yang sangat vertikal dan ofensif. Permainan mereka mengandalkan eksploitasi sisi lapangan, pergerakan segitiga cepat dan transisi agresif ke area tengah. Lini depan menjadi titik paling menonjol. Kasper Højgård berperan sebagai penyerang tengah, didukung winger kiri James Peter Hauge, mantan pemain AC Milan. Di belakang mereka, Patrick Beck mengatur tempo sebagai gelandang serang dan pilar tim nasional Norwegia. Meski pertahanan mereka tidak selalu solid, Bodo dikenal sebagai tim yang keras, intens dan tanpa kompromi. Rekam jejak Bodo di Eropa memperkuat reputasi tersebut. Di kandang mereka menahan Tottenham 2-2 dan secara mengejutkan menumbangkan Manchester City 3-1. Mereka juga sempat menyulitkan Juventus meski akhirnya tersingkir. Yang lebih mengkhawatirkan bagi Inter, Bodo kini juga mulai konsisten di laga tandang. Hasil imbang di Praha dan Dortmund, kemenangan dramatis atas Atletico Madrid, dan keberhasilan menyingkirkan Lazio di perempat final Liga Eropa musim lalu menjadi bukti mental baja mereka. Christian Cifu kembali melirik skuad U23 Inter jelang laga tandang melawan Cremonese. Pelatih Nerazzurri memutuskan memanggil Isiaka Kamate, Leonardo Boffo dan Matteo Cocci untuk memperkuat tim utama. Keputusan ini seperti dilaporkan FC Inter 1908 menegaskan kepercayaan Cifu terhadap jalur internal klub, terutama di tengah kebutuhan rotasi dan kedalaman skuad. Di sisi lain, skuad Inter U23 yang akan menghadapi Pergolese hanya bisa mengandalkan satu dari dua rekrutan anyar. Amerigi langsung masuk daftar pertandingan dan diperkirakan memulai dari bangku kenanganan mengenakan nomor 77. Sementara itu, Jakirovic belum masuk perhitungan. Bek Kroasia tersebut masih belum berada dalam kondisi fisik optimal dan membutuhkan porsi latihan tambahan sebelum dinilai siap tampil di bawah arahan Stefano Vehi.
Situasi ini kembali menunjukkan fleksibilitas Inter dalam mengelola transisi pemain muda, sembari menjaga kesiapan tim utama untuk agenda kompetitif yang padat.